Selamat pagi, Miss Selamat Yuni. pagi. Gimana kabarnya Mbak E? Ya Allah, Oh, ada apa? Ada apa? Alhamdulillah baik. Ada apa sayang? Miss, saya mau curhat. Aku dari udah lama telepon Miss Yuni nggak diangkat. Iya Tuhan, saya minta maaf kalau gitu. Curhat tentang apa sayang? Tapi hati-hati ya, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Saya mau curhat. Saya kan ikut majikan sini baru 5 bulan. Terus waktu aku dalam 1,5 bulan masuk majikan, bapak aku kan meninggal. Terus aku minta cuti pulang 15 hari. Aku kan anak satu-satunya ya, Miss. Aku punya adik angkat. Dulu bapak aku kan seorang tukang bangunan. Memang sih semua orang kalau mau bangun rumah selalu minta sama bapak saya yang suruh ngerjain. Jadi intinya kalau orang Malang kan masih apa ya, masih percaya sama magic itu kan. Nah, akhirnya bapak saya sakit selama 4 bulan. Pertama waktu antar ke dokter katanya nggak ada penyakitnya. Terus kedua kali diantar ke rumah sakit katanya kena kanker tumor apa itu udah stadium 4. Oke. Terus aku agak kecewanya sama adik angkatku dan anakku. Aku di sini berjuang mati-matian supaya bapak aku sembuh. Dengan cara apapun aku bekerja. Aku ingin bapak aku sembuh karena aku dari kecil udah tahu bapak aku sengsara kerjanya kayak gitu. Terus akhirnya aku berusaha mati-matian berobat untuk bapak ke rumah sakit. Tapi waktu itu Tuhan lebih sayang sama bapak. Tapi sebelum bapak meninggal kurang 3 minggu kan adik aku ada apapun penyakit bapakku apa aja dia selalu bilang sama bapak, sebenarnya aku gini, apapun penyakit bapak kamu jangan sampai bilang di depan bapak supaya bapak punya semangat, aku bilang gitu. Tapi dia enggak, dia apapun dia bilang sama bapak. Terus waktu aku masuk majikan yang pertama yang kesini, anak aku kan baru umur 17 ya Miss ya. Ya ceritanya awalnya anak saya diminta orang, maksudnya mau dilamar orang tapi kan masih kelas 1 SMA. Aku bilang jangan dulu, nanti aja kalau udah lulus sekolah nggak apa-apa, mau nikah nggak apa-apa, namanya jodoh nggak bakalan kemana kan. Terus akhirnya anak saya nurut sama saya. Tapi ternyata apa? Aku bilangin aku selalu pantau dari sini Miss. Kamu jangan gini-gini ya, Dok. Saya bilang gitu, Ibu di sini berjuang demi Bapak, demi kamu juga. Aku gitu. Iya Bu, saya nggak pacaran nggak gini-gini itu. Tapi ternyata apa? Setelah aku masuk majikan, aku malah dengar dari orang luar Miss. Katanya gini, anak kamu hamil. Aku terus terang aku kaget Miss, enggak, anak aku enggak pacaran, enggak gini-gini gitu kan. Terus akhirnya aku nanya, ternyata iya. Makanya itu Miss, aku waktu masuk ke agent ya, aku ada di Taipo, mau naik kereta, aku udah mau bunuh diri Miss. Aku di sini berjuang mati-matian supaya bapak cepat sembuh, tapi kenapa anakku malah menusuk aku dari belakang? Aku bilang gitu, ya Allah,
Aku sampai kapan kayak gini? Akhirnya aku simpan sendiri. Aku nggak mau bapak dengar, nanti malah tambah beban kepikiran. Orang bapak udah nggak berdaya. Aku melihat bapak udah nggak berdaya. Aku di sini merasa jadi anak satu-satunya, nggak berguna. Bapak udah sekarat kayak gitu, aku nggak bisa dampingin. Terus akhirnya oke, aku simpen sendiri, aku nggak kuat. Aku bilang adikku juga nggak kuat. Aku harus gimana? Emang Miss, waktu itu aku mau, pikiran aku udah buntu ya. Apapun caranya aku suruh gugurin. Bener, aku dosa Miss, aku ngaku aku dosa ya. Tapi di sisi lain aku bingung. Aku juga, itu nyawanya anakku, tapi sisi lain aku juga ngejar nyawanya bapak. Aku harus gimana? Terus akhirnya adik aku mau bilang ibu nggak berani. Aku nggak kuat, bebanku di sini kayak gini, udah mikir bapak, udah mikir anak. Akhirnya aku bilang sama ibu, Nduk hamil. Ibu kaget, kok bisa gini. Ya aku nggak tahu, emang ini salahku. Aku nggak bisa mantau anakku, aku nggak bisa bimbing anakku, aku yang salah, aku bilang gitu. Akhirnya ibu adikku, jangan sampai bapak dengar, nanti kalau bapak dengar drop malahan gitu. Akhirnya malah itu pacarnya adikku sama ibunya malah nyeberin ke sekolahnya anakku sama ke kampung. Akhirnya kalau bapak kan minimal dengar kalau ada orang yang jenguk bapak di situ. Akhirnya bapak drop. Setelah bapak kurang 3 minggu meninggal, adikku malah bilang gitu juga, katanya dia hamil. Tapi nggak tahu, katanya magic gini dia nggak ngelakuin, mustahil kan Miss. Ya Allah, apalagi dia bilangnya di sampingnya bapak udah sekarat. Walaupun orang sekarat dia pasti dengar Miss. Iya. Tapi dia bisa bicara kan, mustahil. Terus akhirnya aku bilang sama majikan aku, Mbok, saya minta izin pulang, aku bilang gitu. Lah kenapa bapak udah parah, aku gitu. Akhirnya majikan aku kan nggak percaya, dikirain aku bohong kan. Akhirnya minta bukti yang ke bapak ke rumah sakit, yang pokoknya intinya minta bukti bahwa bapak benar-benar sakit. Akhirnya aku kasih, oke. Jadi aku pulang tanggal 30, bapak tanggal 29 meninggal. Terus habis itu aku bener Miss, aku pulang ya. Aku malam pulang, paginya aku pengen bongkar itu kuburan bapak. Aku pengen minta maaf karena anakku yang kayak gitu, bapak meninggal. Aku bilang gitu Miss. Sampai sekarang aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri Miss. Aku benar-benar terpukul Miss. Ngerti sayang, ngerti. Aku anak satu-satunya udah gagal jadiin anak aku anak yang berguna. Aku udah gagal jadi anak, tidak bisa bahagiain orang tua. Sekarang tinggal ibuku satu-satunya. Aku nggak kepingin itu terulang lagi kan. Terus waktu itu aku pulang, aku selesaikan semuanya. Adikku, aku nikahin sama itu laki-laki. Terus anak aku udah tak nikahin sama itu pacarnya, tapi cuma nikah siri aja Miss. Habis itu aku mikirnya gini Miss, kalau anak aku udah ngelahirin, aku ingin dia pisah sama bojonya gitu. Kalau
di agamanya emang resmi, tapi kalau pemerintahan kan nggak resmi kan, Miss. Tapi kalau orang yang beragama katanya itu dosa banget gini-gini, tapi aku bener-bener nggak terima, Miss. Aku sampai sekarang aku pokoknya aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri, Miss. Aku ya aku merasa berdosa sama bapak aku sampai kapanpun nggak bisa nerima semua ini. Aku sampai sekarang juga nggak apa ya, nggak percaya bapakku udah meninggal gitu loh, Miss. Jadi aku nggak bisa tenang kerja di majikan ini, padahal majikanku baik. Aku di sini cuma sama nenek sama kakek. Sedangkan majikanku sendiri ada di Nur Point sana. Makanya itu, Miss, aku harus gimana? Aku nggak bisa. Aku selalu apa ya, pengen ketemu sama bapak, kangen sama bapak. Aku benar-benar merasa berdosa, Miss. Aku nggak bisa tenang. Waktu bapak meninggal aja, aku mau lompat dari lantai 20 untuk apa? Cuma bapak yang ngertiin aku, cuma bapak yang sayang sama aku. Sudah tenang belum sebelum saya bicara? Iya. Minum air ya. Oke. Suara kamu sudah saya rekam dan ini adalah keluh kesah kamu, hatimu yang saat ini sedang hancur, hatimu yang saat ini sedang terluka. Dan satu hal, saya ingin bilang bahwa ini bukan salahmu, bukan dosamu, bukan siapa-siapa. Ini adalah ujian hidup. Bapak saya dulu pernah bilang sama saya, waktu saya masih kecil, kamu bebas tapi terbatas. Dan ingat saat kamu hamil, itu bukan bapak yang merasakan atau ibu yang merasakan sakit, itu kamu sendiri yang merasakan sakit. Itu adalah karma dari perbuatanmu sendiri. Jadi bapak mungkin punya kesalahan, tapi bapak tidak akan pernah menanggung semua beban itu. Dan jujur, saya tidak bilang sampean salah, tapi kenapa harus kesalahan anak, kenapa sampean yang harus sampean yang nanggung? Anak yang kelon kok sampean yang merasa bersalah, sementara dia tidak pernah merasa bersalah tentang semua itu. Ini satu. Dan kedua, sampean sebagai seorang yang tidak berada di sampingnya, apakah sampean juga disalahkan karena kematian ayahmu? Sementara ayahmu meninggal itu bukan karena rencana siapa-siapa, itu rencana Tuhan, Mbak. Jadi kalau kamu merasa seperti itu, ingin bongkar perkuburan ayahmu, berarti kamu itu menantang Tuhan. Kamu nggak terima, yang ngambil nyawa orang kan Tuhan. Nggak ada. Dukun itu nggak bisa ambil nyawa orang, Mbak. Nggak bisa. Tuhan udah izinkan. Apapun bisa terjadi, sayang. Jadi sekarang kamu saat ini adalah dendam pada dirimu sendiri. Yang kamu lo nggak salah. Kamu berjuang buat keluarga. Lah ini ujian loh. Kalau kamu tidak ada ujian ini, mungkin kamu paling kaya di desamu. Paham nggak maksudku? Kan nggak ada bencana, nggak ada halangan. Iya, jangan tamak. Bener nggak? Ini ujian, ini Tuhan yang ngasih. Ya Tuhan ingin menjaga semua yang ada padamu. Dengan menguji seperti ini, apakah kamu akan membunuh bayi? Apakah dengan seperti ini, apakah kamu akan bunuh diri? Kan itu ujian buat kamu. Saya selalu bilang, seseorang yang diuji, direndahkan serendah-rendahnya, sebenarnya Tuhan sedang persiapkan dia untuk terbang lebih tinggi lagi. Saman nggak boleh loh menghakimi terus ngomong sama anakmu, sama mantumu, suruh cerai. Itu sangat tidak boleh loh, Mbak. Saman tidak boleh menghalang-halangi orang lain bahagia loh. Itu keputusan mereka sendiri untuk bercerai atau bersama. Dan saya itu paling anti untuk menyuruh orang lain bercerai, Mbak.
Menikah saya mau jadi saksi, tapi bercerai saya tidak ingin jadi saksi. Kenapa? Menyatukan. Kenapa tidak menjadi apa itu? Jarum untuk menyatukan. Kenapa sampean malah pingin hidup jadi gunting, Mbak? Gunting kan senangannya medoti sembarang loh. Jarum kan walaupun tajam tapi kan menyatukan. Bener nggak? Oh, Miss Yuni ngomong penak. Iya, saya pernah merasakan di mana badai itu terlalu tajam buat saya, dan saya nggak terima. Saya kan udah bilang kaki saya patah, ngamuk aku, Mbak. Tapi ternyata Tuhan ngomong sama saya, weh Yun, kamu nggak kecelakaan, kamu nggak akan tahu kamu punya kanker getah benih. Paham nggak maksudku? Tuhan itu punya tujuan. Kita itu paham atau tidak itu tergantung dari kita. Sampean nyalahno sampean terus sampean pingin bunuh diri. Terus kehidupan ibumu ya apa? Kamu mikir nggak ibumu? Yang orang paling hancur itu bukan cuman kamu satu orang loh, Mbak. Ibumu itu loh yang orang paling hancur. Suaminya meninggal, anaknya nggak di rumah, cucunya bunting duluan. Ya, orang yang paling hancur itu ibumu. Tapi yang aku lihat adalah ibumu yang paling tegar loh sekarang. Ngerti nggak? Iya. Yang paling hancur lebur itu ibumu, karena ibumu ngelihat sendiri. Semua kejadian itu ada di depan mata dia. Loh, kamu yang jauh loh, cuman bisa nangis toh, cuman bisa kirim uang. Hancurnya ibumu ya apa, Mbak? Sampean pernah nggak berpikir hancurnya ibumu? Iya, Miss. Dia nggak ngomong, tapi dia sangat hancur sekali. Dia nggak ngomong. Belajarlah dari ketegaran ibumu. Ayo. Jangan sampai orang lain tahu sakitnya. Aku merasa nggak berguna, aku, Miss. Bener, aku merasa nggak berguna. Oke, tak tanyain. Jika kamu ingin merasa yang berguna, kasih tahu saya apa sih contohnya jadi anak yang berguna? Bisa menyenangkan orang tua, bisa menyenangkan anak. Halo, hidup ini tidak bisa menyenangkan siapapun, Mbak. Tidak bisa. Tidak bisa. Hidup ini adalah pilihan. Saat kamu memilih kerja di luar negeri, lu ya tanggung risiko dong, kamu nggak bisa menyenangkan mereka. Lu kamu pingin menyenangkan mereka, pulang loh. Tapi kamu nggak punya uang loh. Paham nggak maksudku? Hidup adalah pilihan. Nggak bisa sama memilih semuanya, nggak bisa. Kan saya selalu bilang, majikan api, rumah tangga api, anak api, moro tua ke api. Bener nggak? Moro tua api, kerjaan api, anak gak api. Ngerti nggak? Adil, seadil-adilnya, sayang. Wis toh, percaya omong aku. Orang yang saat ini bahagia, orang yang uangnya banyak, belum tentu bahagia. Loh, saya itu nggak punya harta, nggak punya apa, tapi kami hidup bahagia. Tapi saya ada ujian penyakitan. Loh, ini juga ujian loh. Ya, disyukurilah. Untuk hari ini hidup masih bisa jalan lagi, ya nggak apa-apa, besok lagi. Nyoba lagi, besok lagi, nyoba lagi. Bener nggak? Ya, Miss. Jangan sampai ngomong bunuh diri, sayang. Orang yang harusnya paling sakit itu ibumu. Tapi sampai hari ini ibumu nggak ngeluh, ibumu nggak ngomong, bukan berarti dia nggak sakit. Ngerti nggak? Aku tahu kadang-kadang kalau kita curhat itu memberikan beban pada mereka. Tapi ada kalanya kamu harus membongkar sakit yang di dalam itu loh, Dok. Sakit yang di dalam itu loh. Kenapa? Karena sakit yang di dalam itu kalau sedikit kesentuh sensitif, bawaannya marah. Iya pernah? Iya, Miss. Kamu itu sekarang bawaannya masih marah loh. Karena kamu itu tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Nggak perlu memaafkan siapapun, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Setelah kamu mampu memaafkan dirimu sendiri, jalanmu lebih tenang. Dan ingat-ingat kata-kata saya, kamu cuma bisa ngirim uang. Pengorbanan yang paling berat adalah ibumu. Anaknya gak ada, suaminya gak ada, cucunya gak jelas. Lolek kamu jauh di sana tidak melihat, kamu gak mendengar omongan itu enggak, Dok. Ibumu ya apa? Bener nggak? Iya, Miss. Aku tahu kamu kecewa. Kenapa, sayang? Aku waktu di sini, waktu bapak sakit parah itu, Miss, tetanggaku
juga ada yang telepon, kamu pulang, kamu lebih mementingkan harta daripada orang tua kamu. Tapi waktu bapak belum meninggal, bapak pesan sama aku, Dok, apapun yang terjadi, ibaratnya di antara dua orang tuamu ada yang meninggal, kamu jangan pulang, kamu harus sukses, tunjukkan ke semua orang bahwa kamu bisa, katanya gitu. Mati pun kamu jangan pulang, bapak bilang gitu. Tapi aku nggak bisa, Miss. Bapak meninggal, aku harus pulang. Terus tetangga bilangnya kayak gitu, aku nggak peduli. Oke. Ada dua jenis tetangga, Dok. Ada dua jenis tetangga. Tetangga yang pingin kamu sukses dan tetangga yang pingin kamu miskin. Jadi kamu sendiri yang mengolah. Tapi seorang bapak tidak akan pernah punya rencana untuk menjatuhkan anaknya. Itu aja aku. Jadi aku nggak peduli gimana pun tanggapan orang di luar sana. Intinya orang tua tidak akan pernah menjatuhkanmu. Tapi tetangga ada dua jenis. Ingin kamu sukses atau ingin kamu sama dengan dia. Kamu sendiri nilai. Ngerti? Iya, Miss. Jadi jangan pedulikan orang ngomong apapun. Karena memang bapakmu sudah pesan. Gini loh, Dok, kalau kita hidup jadi orang miskin, selalu dihina dan direndahkan, kita harus punya tekad tebal. Lek kamu bunuh diri, tetanggamu guyu sampai jungkel-jungkel, sayang. Oh, tenan toh? Mati tenan toh? Gak kuat kan? Gak kuat kan? Paham gak maksudku? Jangan. Walaupun hatimu hancur, tunjukkan mana sama dunia luar bahwa kamu itu nggak apa-apa. Ngerti nggak? Jangan perlihatkan sama orang kalau kamu itu hancur hari ini. Kamu lemah hari ini. Nggak bisa. Kamu hari ini tuh paling bisa dan paling kuat. Pulang rumah kamu nangis itu urusan belakang. Iya. Paham? Iya. Sudah agak lega, pernah cerita sama siapa aja ini kayak gini? Iya, cuma sama adik aku yang di sini, Miss. Tapi kan juga adik aku bilang, tak, kamu harus kuat, kan kayak gitu. Ibu sekarang yang memerlukan sampean, bilang gitu. Iya deh, aku bilang gitu kan. Tapi sekarang ibu juga gimana ya, Miss, dari sana sini. Ibaratnya kalau keluarga bapak itu emang nggak suka dari dulu sama ibu itu nggak suka. Dulu aja waktu aku baru pulang kembali lagi ke sini, baru 7 harinya bapak, adik bapak itu mentang-mentang bilangnya gini, Dok, itu barang-barang bapak kayak barang tukangnya bapak itu Miss, kayak gaji, kayak apa-apa itu kamu jual aja, katanya gitu. Yang nanti uangnya yang separuh sumbangin ke masjid, terus yang separuh buat nafkahin ibu kamu. Aku bilang gini sama adik bapak, halo, aku bilang, aku masih bisa kerja, aku masih mampu bikin ngasih makan ibu, gak bakalan barangnya bapak satu pun ada orang yang ngutik-ngutik, aku bilang gitu kan. Jangan sampai barang bapak ada yang minjem. Terus aku bilang, nah, untuk apa? Kalau orang bapakmu juga nggak punya anak laki-laki, cuma kamu aja. Nanti untuk apa itu barang-barang, katanya gitu. Emangnya aku nanti nggak nikah lagi, nggak mau nikah lagi. Kalau aku sampai nikah lagi, kan suami aku bisa pakai itu. Aku bilang gitu kan. Ya terserah kalau kayak gitu kamu. Gitu, Miss. Pokoknya intinya keluarga bapak, adik bapak, kakaknya bapak itu selalu ikut campur dalam keluarga aku, Miss. Jadi sampai sekarang itu aku cuma kasihan sama ibu, gitu loh. Maka dari itu diantem sana, diantem sini. Maka dari itu sayang, kasih sayangmu itu harusnya sepenuhnya di ibumu. Jadi kamu berpikir ingin bunuh diri, mikir balik lagi ibumu. Ngerti? Iya. Kamu itu sekarang semangat, dan satu hal, gak usah dendam sama anak. Kalau kamu dendam sama anak, suatu saat dia dewasa, dia tua, dia akan dendam balik sama kamu loh sayang. Dendam itu tidak akan pernah punah. Dia sudah salah, kamu salahkan. Apa gak malah mati dia? Bener gak? Orang salah lagi ditoto, ya udah terjadi. Lain kali jangan. Yang malu itu bukan saya, malu itu kamu. Saya ada di luar negeri.
kamu harusnya memberikan penjelasan seperti itu. Sekarang yang sakit ngelahirkan emangnya sampean, bukan kan dia sendiri kan? Bener nggak? Iya, Miss. Dia nggak punya uang, apakah sampean yang sengsara? Kecuali sampean kirim uang, ngerti nggak? Iya. Seorang Terus anak. sekarang suaminya aja itu dia mau beli jajan sebesar 5.000, 10.000. Nggak bisa, Miss. Masih Ibu, saya mau ini, Mak, saya mau ini. Terus dia kerja itu ya uangnya katanya dikasih ibunya untuk bayar setoran sepeda. Loh, lah terus tadi selama ini kamu nggak dinafkahin sama bojomu, aku bilang gitu. Ya enggak, Bu, cuma kadang dikasih 100. Orang 7 bulanan kemarin loh, Miss, nggak ngasih apa-apa. Oke. Ya intinya bukannya aku perhitungan ya, Miss, ya tentang ke anak. Oke, nggak masalah kalau emang kamu nggak dikasih. Ibu masih ada, aku bilang gitu. Ibu, walaupun kamu udah berumah tangga, Ibu nanti yang biayain kamu melahirkan. Orang nanti sama mertuanya katanya kalau melahirkan suruh ke puskesmas, Miss. Puskesmas pakai BPJS. Kalau orang melahirkan, aku takut, Miss. Anak satu-satunya loh, Miss. Itu nyawa loh, Miss. Oke, sekali lagi. Udahlah, nggak usah. Sekali lagi. Ini perbedaan prinsip ya, Mbak ya. Kalau saya pribadi, kalau anak saya sudah menikah, saya akan lepaskan. Jadi biar dia tahu resikonya. Kalau dia bunting, dia tanggung jawab sendiri atas hidupnya. Jadi kalau sampean terus membantu, dia tidak akan mandiri. Dia sudah melakukan kesalahan, sampean mari ngamuk, dia nggak akan berpunya pikiran, oh kalau aku salah lain kali aku akan sengsara seperti ini. Kan nggak, sampean tetap ada di belakang. Nggak salah, cuman harus diberitahu, jangan sampean ntar malah menghidupin dia. Paham nggak maksud saya? Jadi itu tanggung jawabnya pasangan dia. Dia sudah berani melangkah sejauh itu. Itu adalah resiko hidupnya dia, Mbak. Dia makan nggak makan, biar dia ngerasain. Jangan jaga kiriman teko sampean. Bener nggak? Gitu. Loh iya Kalau sampean selalu ngirim, saya pribadi, saya selalu ngomong sama 2 anak saya, kamu menikah, semua hak privilege kamu, hak spesial kamu itu ambil balik semua. Loh aku kerja soro-soro nggak kepingin loh, Mbak, nyoroknya awakku terus. Bener nggak? Kalau kamu sudah menikah, berarti kamu itu sudah tahu resikonya. Biar dia tahu, ngerasain gimana sih punya anak nggak punya uang. Lelek sama selalu support, ya beda Ya memang dia hidupnya akan manja seumur hidupnya. Dan yang paling ngenes, lek sampean wis giliran, sampean wis tuwek mati, dia nggak bisa hidup. Biarkan dia berpetualang di hidupnya sendiri. Harusnya kan sampean ngomong, saat kamu sudah memutuskan untuk menikah, satu hal, saya selalu pesan pada semuanya, kasih tahu anak-anakmu, sekarang kamu belum nikah, kamu anakku, kamu pingin sekolah dukur tak biayai. Tapi saat menikah, hak privilege kamu sebagai anak saya sudah tutup. Saya akan nyumbang sekuat saya, semampu saya, semau saya. Jadi gak total gajianmu dikasihkan dia semua. Terus gajimu ge sangumu tuwek. Lho iya lek anakmu beneh. Iya lek putumu beneh. Lek gak beneh, dintekno kabeh giliran kamu pulang sakit-sakitan. Siapa yang jaga kamu? Ini banyak loh kejadian seperti ini. Ya. Oh, aku takut, Miss, nanti aku sendiri juga gimana yo. Aku mikirnya anakku di bawah umur, terus nanti kalau melahirkan di puskesmas yang bojonya kayak gitu, terus aku juga mikirnya pokoknya bingung gitu loh, Miss. Jadi bukan, nggak ada yang salah kamu. Yo. Nggak salah. Karena sampean adalah seorang ibu, di mana jiwa ibu itu sebenarnya sama, kurang lebih sama. Mungkin cara saya yang agak keras, Mbak. Karena saya pribadi itu ingin memberitahu bahwa kamu melakukan kesalahan, yang nanggung risiko itu kamu, bukan saya. Ini kan enggak, dia yang salah, kamu yang nanggung. Dan selamanya hidupmu akan seperti itu. Karena kamu menganggap dia anak satu-satunya. Kamu lupa bapakmu aja memberikan kata-kata padamu, bekerjalah, berusahalah sampai semampumu. Loh, hari ini kamu harus ngomong itu, sampaikan pada anakmu. Bukan kamu yang bekerja mati-matian, dia yang menikmati. Ya bongkok dia, Mbak.
Bener Ya, nggak? Loh, sampean sangut wae siapa? Iya lah anakmu bener, lah enggak bener. Boleh memberikan dia uang boleh, tapi tidak full. Kecuali untuk biaya sekolah, sampean harus 100% full ke dia. Tapi untuk biaya hidup dia sendiri, karena dia sudah mengambil keputusan menikah, ya lepaskan. Ngerti? ya mungkin karena dari dulu juga almarhum bapak sama ibu juga terlalu membanjakan dia mungkin ya Miss. Karena intinya bapak dulu pernah bilang setiap aku telepon kan dia minta apa ini harus sekarang ya sekarang. Terus Iya. kadang aku marah, HP nggak usah pegang-pegang HP, namanya juga sekolah. Aku bilang gitu toh. Terus tak suruh ngambil HP-nya ke bapak. Malah ibuku yang minta, kamu ini cuma bisanya apa marahin anak, katanya salah anak udah nggak punya bapak, kamu juga nggak ada di sampingnya, dimarahin terus. Karena anak aku kalau tak marahin dikit gitu aja ya udah nangis gitu loh. Jadi mungkin kesalahannya dari situ mungkin ya Miss ya, terlalu dimanjain atau gimana ya Miss ya. Iya, kalau menurut pendapat saya adalah memenuhi keinginan anak nggak ada masalah, tapi kalau over dia lupa diri mbak, dia pikir nggak apa-apa, nggak ngefek, nggak takut, nggak apa-apa, ada ibu yang ngasih uang, nikah duluan, hamil duluan, nggak apa-apa, ibu kan punya uang, dia nyepelein akhirnya dia nyepelein. Ini yang nggak ada tanggung jawab ya. Sampean ngajarin seseorang tanggung jawab loh, yuk suruh dia tanggung jawab full. Loh, lek sampean bilang nek puskesmas itu mati, berapa orang yang melahirkan di puskesmas? Yuk nggak mati. Mati dan tidak itu kan tulisannya Tuhan, Mbak. Kita itu tidak tahu kontrak kita sama Tuhan itu nggak tahu, Mbak. Ya, kontrak kita sama majikan ada di imigrasi. Kontrak kita sama Tuhan nggak ada yang tahu. Apakah jaminan orang umur 70 tahun mati? Apakah garansi anak umur 15 tahun tidak mati? Nggak ada, Mbak. Paham nggak? Bayi lahir kaya, nggak mungkin. Bener nggak? Tapi bayi lahir mati mungkin. Jadi ada beberapa yang sangat mungkin, ada beberapa yang tidak mungkin gitu loh mbak. Jadi, lek sampean kayak gitu kan berarti sampean nggak percaya dengan kekuatannya Tuhan. Kurang makanan batine sampean dilebihno ya. Dengerin itu tauziah itu motivasi agama itu dilebihin ya. Iya Miss. Soalnya sampean kosong sayang, pikirannya wes menyalahkan keadaan, meneh hati bunuh diri wes salah. Loh, lek sampean mati, yo seneng no anakmu. Dapat asuransi dari kamu. Kalau dapat, lek nggak dapat. Kayak sampean dhewe. Iya. Pernah nggak mikir seperti itu sayang? Ya makanya itu kadang aku kalau kan sekarang tanggung jawab aku kan cuma ibu top Miss. Kadang kalau aku emang ayo alhamdulillah sih aku di sini di majikan ini walaupun kerja sambil teleponan juga musolah ya kak. Pokoknya intinya kerja gitu. Kadang ibu aku selalu mantau ibu aku kan. Aku nggak kepingin maksudnya kalau dikit-dikit ibu aku capek gitu, aku bilangin kamu jangan capek-capek bu, aku bilang gitu. Nanti kalau sampai ibu sakit aku yang susah, aku bilang gitu. Katanya gini, orang gimana nggak mau capek, punya anak, punya menantu, kedua-duanya cuma tidur, nggak ngerti kerjaan di rumah kotor kayak gini. Aku cuma kasihan sama kamu dulu yang bangun sampai ke luar negeri, sampai ke Arab, sampai ke Taiwan, supaya punya rumah, bisa bikin rumah katanya gitu. Sekarang cuma tinggal nempatin aja, pada males-malesan katanya gitu. Ya udah, biar rumah roboh, ibaratnya rumah kotor, nggak usah biarin aku gitu. Yang penting ibu sehat, aku bilang gitu. Aku nggak mau ibu sakit kecapean, aku bilang gitu. Apalagi kemarin habis 100 si bapak, aku bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa katanya gitu. Makanya ibuku sekarang itu Miss ya, kalau capek dikit dia itu
sakit, Miss. Aku nggak mau terulang lagi ya. Udah, aku di sini, ibu aku sakit. Aku kadang juga marah sama adikku, sama anakku gitu ya. Tolonglah, aku bilang gitu. Aku di sini yang cari duit. Ibaratnya nafkahin mereka lah. Gimana nggak nafkahin mereka loh, misalnya adikku nikah juga masih satu rumah sama aku. Anakku juga gitu. Intinya aku kirim semua juga makan gitu loh. Nah inilah Mbak, Saman memberi dan keterikatan. Nah mainku memberi makan orang, tapi saya bisa bilang kamu mengikat mereka. Padahal Saman lupa, sakit itu punya yang Tuhan udah kasih. Meninggal itu sudah Tuhan rencanakan. Saman nggak ikhlas sama sekali. Paham nggak maksudku? Saman nggak rela. Padahal itu kan punya Tuhan semua tuh. Paham nggak maksudku? Saman sekarang itu ngomong, Saman itu mengatur Tuhan. Tuhan, ibuku ojo sakit. Mama itu mau ngomong sama Tuhan seperti itu. Loh, karepmu dhewe lan, Mbak. Hari-hari ini kan kita itu mikirin, lah aku seperti ini, Tuhan tolong dong seperti itu. Iya kan? Kita itu seperti ngatur gitu enggak? Kita itu bukan berdoa dan berusaha. Ya orang sakit ya kita usahakan sembuh, datang ke dokter. Benar nggak? Jadi kita ngatur Tuhan. Tuhan, lah iso ibuku gak capek, ya ojo sakit. Iya kan? Seolah-olah kita punya otoritas yang dimana bisa mengatur Tuhan. Ya jangan loh sayang. Kan saya selalu bilang berdoa dan berusaha. Iya, Miss. Lek sampean kayak gini, sampean akan engkau kecewa banget. Engkau lek wis ngono kuwi, ini kebanyakan sudah tanda-tanda suatu saat lek ibumu ada apa-apa, kamu marah lagi sama Tuhan, Dok. Wis toh percaya omongan. Ini keterikatan. Keterikatan kamu itu terlalu mendalam. Dan jangan lupa semua itu akan dilepaskan. Loh Miss Yuni ngomong pinter kayak gini. Saya itu keterikatan dengan ayah saya, Mbak. Tidak ada siapapun yang bisa menyentuh saya kecuali ayah saya. Saat saya ditinggal sama dengan sampean. Tapi dari kejadian ayah saya itu saya baru tahu bahwa apapun yang kita punya itu titipan. Titipan semua. Lah sampean ikhlas gak ikhlas itu punya Tuhan diambil, Mbak. Semakin kamu terikat, semakin sakit. Ya wis dikirimi, diikhlasno, didongakno ben panjang umur, ben sehat, itu yang penting. Iya kan? Iya. Iya. Ojo ngatur Tuhan. Biarkan Tuhan. Kita sebagai manusia porsinya sak kuwate iki malah Miss Yuni dadi ustadzah lah. Iya ora? Loh. Karena saya itu pernah mengalami keterikatan sama kayak sampean saya. Bukan saya nyeramahin loh, bukan loh, karena sakit loh, Nduk. Di dada itu sakit loh. Iya, Miss. Sakit banget. Karena itu saya sekarang ikhlas. Iling dikit nangis, iling dikit nangis. Itu aja ya. Bener, Miss. Maka dari Aku itu waktu mau pulang aja gini ya. Ya ampun Pak, aku itu lo besok pulang. Kenapa sama nggak nunggu aku? Aku besok pulang. Kenapa sekarang sama ninggal? Aku kayak nggak terima. Gimana ya? Nggak terima. Bener, sumpah nggak terima, Miss. Terus sama tuh lupa lah itu perjanjiannya sama Tuhan. Hah? Iya. Tapi kadang aku ini gimana ya? Iya, semua itu punyanya. Mungkin Tuhan lebih sayang sama Bapak. Gitu ya. Kadang aku sadar satu hari. Berapa bulan aku masih nggak sadar, nggak terima Bapak itu meninggal. Perasaanku itu masih di sampingku. Aku nggak percaya kalau Bapak itu udah. Tapi kamu tega tadi dia sakit terus. Kamu lebih merasa. Maka dari itu, karena Tuhan tidak ingin kamu melihat dia terlalu sakit dan bapakmu tidak ingin lihat kamu sedih. Makanya bapakmu pergi duluan. Kenapa kamu tidak berpikiran positif, sayang? Kenapa kamu malah emosi dan marah? Dan kadang positif, Miss. Iya, kadang positif, kadang negatif. Ya ora jelas wae iki. Ya ora jelas wae iki. Bener, sumpah, Miss. Aku nggak bohong. Kadang, oh iya, daripada Bapak sakit-sakit kayak gitu, sekarang Bapak kan nggak sakit. Itu oke, sadar 1 jam. 24 jam nggak bisa sadar, Miss. Bener. Kuwi jenenge gendengan nyaran, Dok. Gendengan nyaran iku. Ngerti nggak? Sekarang intinya adalah kamu pingin bapakmu di alam sana bahagia, kamu harus lepaskan dia. Dan kamu merawat dirimu, membahagiakan ibumu yang masih satu. Dan anakmu itu adalah tanggung jawab suaminya.
kamu membantu semampumu. Loh, saya sudah ngomong sama dua anak saya. Oke, sebelum menikah kalian adalah hak saya. Dan saya akan berikan apapun itu, kapanpun dan bagaimanapun. Saat menikah, saya nggak ikut campur dalam rumah tangga. Kayak sampean itu malah habis melahirkan suruh cerai. Niatnya sampean sudah jelek itu. Niat hatinya sampean jelek, nggak boleh. Kenapa kamu jadilah jarum, jangan jadi gunting lah. Hiduplah jadi jarum. Jangan. Mereka bertengkar, mereka bercerai, urusan mereka. Tapi bukan karena kamu mereka bercerai. Jahat Mbak, kamu Mbak. Bener jahat. Karena apa ya, aku itu gimana gitu ya, aku itu nggak siap sebenarnya. Aku dulu itu waktu kerja di sini, aku pengen anakku tak kuliahin SMA lulus terus kuliah, tapi ibaratnya gimana ya, aku bencinya ya bukan benci, terlalu benci gitu ya Miss ya. Orang udah dibilangin tunggu sampai lulus SMA, itu terserah kalian mau nikah atau gimana. Mbak E, sebentar. Sama terlalu punya harapan terlalu tinggi terhadap anakmu. Saat dia tidak bisa melakukan, kamu kecewa. Tapi ingat, yang punya masa depan dia bukan sampean. Sampean cuma bisa mengarahkan tapi tidak bisa ngatur. Orang itu diarahno loh Mbak. Kamu mau naik pohon tinggi, jatuh. Yang jatuh siapa? Kan dia, bukan sampean. Sampean cuma bisa melihat dan dia bilang sakit, ya dia yang rasakan. Kita cuma dengar aja dia sakit. Kenapa ayah saya, ibu saya itu selalu bilang dulu, oke, kamu hamil, yang bunting kamu, yang sakit kamu, masuk rumah sakit kamu. Kita cuma bisa melihat dan malu. Satu. Kedua, ngomong sama adik saya yang cowok, kamu boleh naik pohon itu. Sudah tak bilangin pohon itu bahaya, kalau jatuh sakit. Nggak percaya, jatuh. Ibu bawa dia ke rumah sakit karena ya doa dan usaha. Tapi yang merasakan sakit siapa? Kan adik saya sendiri. Tangannya ceklek, apakah kita yang ceklek? Enggak, dia. Tangannya patah, kan dia sendiri yang patah, Mbak. Ngerti nggak? Jadi sampean harus memberikan alasan. Dok, sama nikah ojo nikah dike. Lek kamu nikah sebelum SMA, takutnya kamu hamil, terus kamu gimana melahirkannya sakit gini-gini. Kan harusnya seperti itu. Udah Miss, bener udah Miss, aku sama ibu udah yang ngomel sampai ibaratnya bibir garing gitu loh Miss. Tapi berarti kan pilihan dia sayang, pilihan dia dong. Ya udah loh. Aku bilang, Dok, tolong ibu kerja di sini, kamu dijaga kehormatanmu, jangan sampai bikin malu keluarga, kamu paham kan? Aku bilang gitu. Sekarang anakmu hamil berapa bulan Mbak? Bu. Pokoknya 8 bulan kayak katanya bulan 3, kalau enggak bulan 3 katanya melahirkan gitu. Ya serap masih di bawah umur loh Miss. Umur berapa aku 17. Ya umur 17 gak lah dulu zaman dulu umur 15 itu sudah bisa hamil kok. Gak usah khawatir lah. Jangan terlalu khawatir. Tapi Diani itu apa ya? Badannya itu kecil banget, kecil tinggi, namanya juga keturunan orang Singapura ya. Emang ya aku nggak menganu anak aku, emang cantik, namanya keturunan orang Singapura, bukannya ibaratnya kata orang itu sombong ya Miss, enggak. Karena ya emang katanya satu sekolahan itu emang anakku itu namanya anaknya orang Singapura, cantik dibilangnya gitu, tapi anakku ini orangnya cengeng gitu loh Miss. Gitu. Jadi Mbak, sebenarnya cantik dan tidak saat bisa menjaga kehormatan itulah yang paling cantik. Jadi makanya itu. Jadi menurutku adalah kecantikan itu bisa berubah kapanpun, tapi kecantikan hati itu tidak bisa berubah. Cantik muka, kecelakaan, raine bengor wesan Mbak. Jadi cantik muka itu penting, tapi tidak penting juga gitu loh. Jadi yo nggak apa-apa. Sekarang sudah terjadi. Lah cantik tapi hamil duluan kan mendingan biasa-biasa aja tapi sukses. Iya kan? Iya, makanya itu aku kayak gelonya itu nggak terobati gitu loh Miss. Maksud saya itu janganlah anakku sampai kayak aku jadi
babu di luar negeri, itulah intinya itu. Lah kok anakmu pengen keturunan anakku Singapura apa jadi- suamimu orang Singapura? Iya sih dulu Miss, itu dulu tapi Miss sekarang Oh. udah nggak ada Miss di Pakan Garangan. Oh, suamimu orang Singapura. Dibawa pulang ke Dulu. Indonesia nggak dulu? Iya dulu kan nikahnya di Indonesia gitu, tapi udah ngurusin mau ke apa ya, ke itu apa namanya Miss, yang kedutaan Singapura yang ada di Jakarta, udah ngurusin, tapi berhubung katanya sih dulu 60 juta kan Miss, jadi udahlah nggak usah lah, aku bilang gitu, kita nikah siri aja di Pak Kiai kan gitu. Terus akhirnya mau nikah ke Pak Kiai, waktu itu bapak kan masih di Malaysia, terus dipasrahin ke kakaknya bapak, suruh nikahin siri aku sama bujuku itu, tapi adik bapak itu mentang-mentang bawa celurit, jadi ya akhirnya delik-delik orang sekampung udah apa itu udah kumpulan di rumah mau nikahin saya gitu, yang nggak jadi. Akhirnya pagi-pagi itu dinikahin siri ke Pak Kiai loh Miss. Oh, oke, berarti anakmu pun Betul. tidak pernah lihat bapaknya? Nggak pernah, cuma lihat fotonya. Terus katanya dulu waktu umur 2 tahun ditanyain adik ibu, bapakmu kemana, katanya gitu, mati ditabrak sepur, itu kepalanya meledak dar gitu Miss. Tapi udah 8 tahun katanya mau cariin bapaknya, mau pengen jadi polisi gitu. Dulu sih masih lucu Miss, tapi sekarang kok ya Allah, aku bilang gitu, ya mungkin emang nasib aku gitulah. Ya wes nggak apa-apa lah. Sekarang teguran dari Tuhan itu dari banyak cara. Sekarang Saman belajar ikhlas saja, ngerti? Iya Miss, tapi kok sulit banget untuk mengiklasin bapak ya Miss ya. Saya pernah merasakan itu, tapi kamu kepingin bapakmu tersiksa dengan pikiranmu, ya silahkan. Tapi kamu pingin bapakmu damai sejahtera, kamu harus melepaskan dia. Kamu ingin menyiksa bapakmu, ya silahkan, itu hak kamu Mbak, karena itu adalah bapakmu. Tapi saya sebagai orang luar, saya tidak inginkan bapakmu seperti itu. Saya tidak tahu siapa kamu, tapi saya akan lepaskan bapakmu. Bantu dia doa, saat kamu kecewa, doakan dia. Itu aja. Jadi kamu tidak melepaskan dia, ya selamanya dia tidak akan bahagia, itu aja. Iya Miss. Dia mungkin saat ini pun dia tidak bahagia. Dengan kamu melepaskan emosimu, mungkin dia sendiri juga kecewa. Mungkin dia juga bisa menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dia masih hidup saat ini, dia mungkin kecewa dengan keadaan. Jadi kenapa kamu tidak mengikhlaskan yang dimana kamu bisa melepaskan semuanya? Saat kamu bisa melepaskan semuanya, maka semuanya akan selesai. Tapi saat kamu tidak ikhlas, ya semuanya tidak bisa, sayang. Karena keikhlasan itu dari hatimu. Kamu bisa ngomong sama saya ikhlas, tapi sebenarnya kamu nggak ikhlas, bisa jadi. Karena ikhlas itu dari kamu sendiri, bukan saya. Ikhlas itu bukan ngomong ikhlas loh. Ikhlas itu berubah loh, dari hati loh. Dan tidak ada yang tahu kamu ikhlas apa enggak, itu hanya kamu yang tahu. Ngerti? Iya Miss. Tolong lepaskan ayahmu dan biarkan dia dengan alamnya sendiri. Itu menurut pendapat saya ya. Iya Miss. Dan dia lebih tenang di alamnya. Ya? Iya Miss. Sekarang makasih Miss ya. tugas kamu adalah membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Ya? Iya Miss. Oke. Makasih Miss ya. Iya, sayang. Maaf mengganggu Nggak apa-apa, pagi sayang. Miss. Yo, nggak apa-apa. Ya, Yo, makasih Papa. Miss. Yo, Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah masalah keluarga yang sangat kompleks sekali sebenarnya, panjang lebar. Sebenarnya saya sudah ingin memutuskan pembicaraan ini, tapi sekali lagi itu adalah hak seseorang untuk berbicara. Karena saya pernah punya luka yang sama dengan dia, dan di mana saya tidak bisa mengikhlaskan ayah saya. Jadi, tapi dengan berjalannya waktu saya tahu bahwa saya tidak seharusnya seperti ini. Dan syukur alhamdulillah saat ini saya sudah bisa melepaskan ayah saya, dan saya cuma bisa mengingat petuah-petuahnya saja, apa saja yang diberikan pada saya sebagai seorang anak. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang saat ini sedang ditinggalkan ayah untuk selamanya, saya cuma bisa bantu doa, semoga ikhlas, semoga bapak kita diterima di sisi Tuhan dan diberikan kekuatan pada adik kita saat kita merindukannya. Karena adalah
bagi saya adalah laki-laki pertama dalam hidup saya yang sangat saya cintai adalah ayah saya. Jadi saya tuh sangat baper kalau kita berbicara tentang ayah. Saya sendiri dulu ada rasa keterikatan dengan ayah saya. Jadi tak terus aku dhewe sing iso nangis. Jadi saya sudah mengikhlaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.